Yo, sip. Ya, ya. Burkon. Rope gula, Pak. Iya, KTP-in kala. Mangken, kulo rope, Pak. Yut. Rope gula, Pak. Yut. Agus sir. Agus rope ba? Rope, Pak. Kemah KTP-in kemah. KTP gula erang bade nang HP, Pak. KTP Agus, Pak. KTP gula dapat dipotong, Pak Agus, Pak. Rope, Pak. Hah? Rope. Ada siapa? Makin gede. HP-nya. HP nomor lu, Pak. Ini. Bang benih Agus mulai. Rope gula. Mulai yang benih Agus. Rope gula, Pak. Plat S ya. Nang ya. Pakai kok lo nang ya. Tapi kami meyakini dari informasi yang kami dapat bahwa salah satu pelaku atas nama inisial RF. Kemudian kami melakukan penangkapan di rumah istrinya RF dan kami berhasil melakukan penangkapan dan ternyata kami juga menemukan barang bukti berupa kunci L dan sepeda motor Scoopy milik korban. Dan ternyata di situ juga ada temannya yang berinisial MK. Selain itu, kami juga berhasil melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang diduga juga hasil kejahatan. Yaitu ada beberapa plat nomor kendaraan. Ternyata setelah kita cek juga merupakan hasil curanmor.
Oh jadi kronologisnya kayak gini mas, saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Nah, kalau untuk pelaku sendiri berapa orang sih, Om? Oh, dia 2 orang, ada 2 orang. Yang satu temennya dia nungguin di sana bawa motor, yang satu dia operasi di sini, dia bawa motor. Oh, berarti kendaraan juga sempat dijebol ya? Udah sempet dijebol, udah rusak. Sampai kuncinya itu yang buat dia operasi itu dia sampai tertinggal, udah di ya. Oh, kunci T-nya? Iya, udah masih nancep juga di motor. Nah, Om, setelah kejadian itu si Om sempat berteriak nggak sih? Berteriak, cuman posisi keadaannya lagi sepi banget. Jadi saya mau gak mau harus ya bela diri juga. Soalnya saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya. Saya habis itu ya udah saya teriak aja. Kebetulan nggak lama banyak masa juga sih. Nah, Om, terus setelah kejadian itu sempat lapor nggak Om ke polisi, Om? Langsung lapor ke polisi, polisi juga langsung ke TKP juga. Pagi-pagi itu penghuni kos nomor 5 itu ke rumah. Lah beliau saya juga kaget loh, kenapa kok pagi-pagi sini. Terus akhirnya saya langsung lihat CCTV. Lah begitu lihat CCTV saya keluar, terus masnya bilang katanya mau sholat subuh, biasanya kan ke masjid. Lah itu sepedanya nggak ada. Langsung saya cek CCTV, lah itu ketemu jam 00.59. 00.59 itu masuk. Pencurinya itu terlihat celingak-celinguk melihat situasi. Setelah itu keluar. Lah setelah keluar itu ada temannya lagi yang masuk 2 orang.
Nah, kejadian pertama itu jam 1:04 di CCTV, 2 pencuri itu mengambil sepeda Beat warna coklat, itu Beat apa Mbak? Beat Street. Nah, ini di sini di kontrakan nomor 1. Nah, itu kan sudah dikunci stang sama pencurinya, itu diangkat. Terlihat jelas diangkat. Nah, kemudian jam 1:25 mungkin 1:25 pencurinya itu masuk lagi. Orang yang sama juga. Orang yang sama. Berapa Yang orang masuk, yang masuk lagi hanya 1 orang. 1 orang. Nah, masuk lagi itu ngambil sepeda di tempat parkiran sana. Nah, di tempat parkiran itu sebenarnya banyak sepeda. Ada sepeda apa? Yang laki-laki itu enggak. Ada sepeda Vixen, terus sepeda Beat biasa warna hitam, terus kemudian ada Vario dan sepeda yang lain. Ternyata yang diambil itu yang Beat. Karena tidak dikunci stang, langsung saja pencurinya itu dituntun keluar. Nah, akhirnya sampai selesai itu jam 1:33 itu sudah lunas, sudah hilang. Harapannya ke petugas apa, Bu? Ya, jadi begini ya, jadi saya sebagai pemilik kos, saya juga mendampingi 2 korban ini sejak pagi. Saya sudah membuat laporan ke Polres. Alhamdulillah dari Polres Jombang juga gercep, beliau habis lapor langsung ke sini. Jadi beberapa polisi ya, mulai dari penyidik, ada yang dari lapangan itu ke sini. Sampai tadi di sini ini terlihat ada pengambilan sidik jari. Jadi sudah diambil sidik jarinya, ya semoga nanti dari sidik jari itu, dari penelusuran CCTV itu semoga dapat ditemukan. Dan karena ya, saya sebagai pemilik kos ya kasihan dengan penghuni kos ini yang bekerja di Laskar Buah. Berarti itu saat kejadian penghuni kos itu sedang tidur semua atau gimana, Bu? Nggih, untuk penghuni kos itu tidur lah. Ini kan sudah di depan kamar rumah mbaknya, ini sudah ditanya, katanya biasanya itu masih belum tidur, tapi karena kecapean ya, jam 10 sudah tidur. Lah saya itu juga namanya apes. Biasanya saya di rumah itu kan CCTV terpantau dari HP. Biasanya saya sering melihat. Nah itu kan kemarin banyak kegiatan sehingga saya juga terlewat. Ya namanya apes kan. Itu pelaku masuk ke sini lewat pintu depan. Posisi pintu saat kejadian bagaimana, Bu itu? Ya, jadi begini, untuk gerbang ini kan kos ini kan memang banyak yang pekerja. Jadi pekerja di pabrik plywood, pabrik plastik itu kan ada 3 shift. Shift 1, 2, dan 3. Nah, ketika shift 3 itu jam 11 baru berangkat. Shift 2 jam 11 baru pulang. Nah, ini sehingga gerbang ini sesuai kesepakatan hanya ditutup. Ini berkaca dari pengalaman sebelumnya. Dulu pernah saya berikan kunci gerbang itu setiap penghuni kos 1. Lah, ternyata penghuni kosnya itu kuncinya hilang, sehingga tidak bisa masuk. Sering kejadian seperti itu. Ketika nggak bisa masuk itu ada yang manjat pagar. Nah, sama warga itu dikira pencuri, padahal itu penghuni. Nah, dari kejadian itu nggih pun sekarang sama-sama menjaga, ditutup. Apalagi kan di sini malam itu kadang-kadang itu banyak yang belum tidur, ya itu tadi karena pergantian shift ngoten. Nggih, makanya ini kejadian yang sangat luar biasa dan shock bagi saya karena 17 tahun baru. Ini semoga mohon bantuan kepada Bapak Polisi dari Polres Jombang, dari panjenengan sebagai media untuk sama-sama membantu. Semoga bisa tertangkap pencurinya, bisa kembali barang buktinya. Itu harapan kami. Gak sempet baca.
Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.